Selamat pagi, sahabat Indonesia. Hari-hari ini kita sungguh pilu menyaksikan satu peristiwa yang cukup membuat bangsa ini terluka. Afan Kurniawan, seorang pengemudi online ojol, terlindas mobil rantis Brimob di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian dilarikan ke rumah sakit dan menghembuskan nafas yang terakhir di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Seorang pria berumur 21 tahun, pejuang nafkah untuk keluarganya. 28 Agustus itu menjadi sejarah kelam bagi almarhum Afan dan kedua orang tuanya. Untuk itu, saya Abdul Aziz, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi DPP GMPK, mengucapkan turut berduka dan berbelasungkawa yang mendalam. Semoga almarhum Afan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadahnya akan dicatat olehnya. Keluarga yang ditinggalkan tabah, sabar di dalam menjalani hari-hari tanpa seorang suami, tanpa seorang ayah. Sahabat Indonesia, dari Bangi Kopi, kawasan Kalibata, Jakarta Timur, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, hendaknya melihat persoalan konstitusional ini, hak konstitusional ini yang disampaikan oleh segenap warga Republik Indonesia, yang kemudian menyampaikan banyak aspirasi, terutama kepada DPR, khususnya juga kepada pemimpin Republik ini, agar bersatu padu membangun Indonesia, dan bagaimana semangat untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Presiden bahwa lakukan pendekatan persuasif kepada rekan-rekan yang menyampaikan aspirasi yang dijamin oleh konstitusi, bahwa aksi demonstrasi itu betul-betul memiliki dasar yang kuat. Ia berhak menyampaikan aspirasi. Manakala aspirasi tidak direspon itu dengan baik, maka hal-hal yang negatif berpotensi untuk terjadi. Untuk itu, Presiden harus turun tangan dalam hal ini, memerintahkan Kapolri, Panglima TNI untuk satu, membuat aksi demonstrasi yang berjalan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Yang kedua, tidak merespon aksi ini dengan respon-respon represif, tetapi bagaimana persuasif. Saran kami adalah bagaimana kemudian diajak berdialog, diminta masuk, bahkan kalau perlu Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani itu juga menjembatani pertemuan dengan rekan-rekan yang menggelar aksi demonstrasi. Bahkan bila itu dianggap urgent, Presiden juga menjembatani atau bahkan menerima perwakilan aksi demonstrasi di Istana Presiden.
Presiden mendengarkan apa yang menjadi masukan, apa yang menjadi harapan, bahkan apa yang menjadi kritik dari para demonstran yang dalam hal ini adalah membawa isu-isu kebangsaan, isu kesejahteraan, isu agar para wakil rakyat itu tidak hidup glamor, tidak hidup high class, tidak jomplang, kata orang Jawa Timur, antara wakil rakyat, antara pemimpin dengan rakyat, dengan orang yang telah menyematkan suaranya, dipilih tiap 5 tahun sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada Bapak Kapolri, kepada Jenderal TNI, untuk bersama mentabulasi apa yang menjadi harapan, lalu kemudian mengajak bicara para demonstran agar persoalan ini segera menemukan titik terang untuk diulas satu persatu, dicarikan solusi-solusi alternatifnya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua bisa mungkin asal mau duduk bersama, saling mendengarkan, tidak saling curiga, memberikan kepercayaan agar apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini, minggu-minggu ini bisa diurai dengan baik dan ujungnya bisa terselesaikan. Dan terakhir, kami meminta kepada DPR untuk menghentikan pembahasan-pembahasan yang memantik reaksi publik soal gaji, soal perumahan, dan seterusnya. Hentikan pembahasan-pembahasan ini, batalkan yang telah diputuskan itu secara keseluruhan agar situasi dan kondisi ini mereda. Pertama itu. Yang kedua, kepada teman-teman DPR, berhentilah kemudian mengekspos hal-hal yang tidak memenuhi asas kepantasan dan asas kelayakan. Apa itu? Joget-joget di acara yang betul-betul khidmat dan itu dicermati oleh rakyat Indonesia, ditonton oleh rakyat Indonesia, walaupun itu acara sudah di ujung dan sudah selesai, Pak Presiden sudah meninggalkan tempat. Ini menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali. Yang kedua adalah menjaga kehidupan itu agar tetap bersahaja, tetap wise, tetap bijaksana. Tidak perlu kemudian memamerkan harta, tahta yang kemudian itu akan memantik reaksi publik. Kepada rekan-rekan semua sahabat Indonesia, mari bersama bahu-membahu membangun Indonesia yang merdeka, Indonesia yang jaya.